Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa di channel MJH. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bagaimana permasalahan yang ada pada tema kita, yaitu kedaulatan pangan. Membangun pertanian menuju kedaulatan pangan. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kita sudah episode 1, 2, 3, dan sekarang episode keempat melanjutkan permasalahan yang ada, yang timbul pada waktu kita melaksanakan pembangunan pertanian. Pada waktu kita menyiapkan produksi untuk pangan. Nah, saudara sekalian, pada periode yang lalu atau pada episode lalu kami sudah membukakan permasalahannya, yaitu belum mantapnya konsep ketahanan pangan itu sendiri, kemudian persoalan ketersediaan lahan, kesuburan lahan dan lain sebagainya, kemudian perlu modal, permodalan, perlunya ya bank yang khusus untuk yang kita sebut bank tani, khusus untuk membiayai pertanian atau agriculture atau agribisnis. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, lemahnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada masih lemah dibanding dengan apa yang kita butuhkan. Nah, kemudian juga aspek kelembagaan kita sudah berbicara, baik lembaga dari pemerintah, lembaga penyuluhan, lembaga petani sendiri, yang lembaga petani justru harus menjadi lembaga ekonomi petani. Ya, bukan hanya kelompok kerja saja, tetapi lembaga. Nah, sekarang kita berbicara benih. Benih itu adalah input yang paling menentukan, ya, input yang paling menentukan untuk pertanaman. Bagaimana tidak penting? Karena kita kan sudah berbicara dari awal bahwa bahan makanan itu adalah semuanya adalah makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu ada di situ nyawanya, ya, ada rohnya. Nah, oleh karena itu, kalau makhluk hidup ini tadi, berarti bibit itu harus dia yang tumbuh, harus dia yang mempunyai, bukan barang mati dia. Nah, oleh karena itu bibit harus tumbuh. Nah, untuk mendapatkan bibit seperti ini, berarti harus kita menjamin kualitasnya, mutunya benih. Benih itu persyaratannya, tidak ada benih itu kita tidak bisa melakukan perlakuan lain. Kita tanam bibit, kita tanam biji, kita tanam benih, kemudian tumbuh dia, kita pelihara, kita berikan pupuk agar supaya dia bisa lebih besar. Pupuk itu adalah menambah nutrisi daripada yang sudah tersedia di tanah. Nah, kemudian itu, kalau tidak ada bibit, ya apa yang mau dipupuk? Ya, tidak boleh kita memupuk yang tidak ada di pupuk. Nah, oleh karena itu bibit. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kunci daripada pembangunan produksi adalah pada bibit atau benih yang berkualitas itu. Nah, oleh karena itu kita mengenal 3 tepat, 4 tepat, 5 tepat, ya, dari bibit. Yaitu tepat varietas, tepat kualitas, tepat waktu, tepat tempat, tepat harga, ini semua tepat terjangkau. Ini semua harus karena bibit itu ditanam pada waktu tertentu. Ya, bibit ditanam itu setelah lahan sudah diolah dengan baik dan kita berikan air, apalagi seperti padi, ya, tebu. Dia harus ditanam pada tempat yang airnya cukup. Nah, kemudian dari mana benih itu datangnya? Benih itu datangnya daripada hasil perkawinan antara varietas satu dan varietas yang lain. Kemudian misalnya padi. Kalau padi itu turunannya dari padi yang produktivitasnya tinggi, cukup tinggi, dan varietasnya yang ada juga padi yang enak rasanya. Nah, ini dikawinkan, akhirnya kita mendapatkan produksi yang tinggi dengan kualitas atau enak untuk dimakan.
Nah, ini dengan demikian tentunya kita produktivitas tinggi dan enak dimakan. Itulah yang kita tuntut di dalam waktu tertentu. Kita berbicara umur. Nah, bibit. Nah, oleh karena itu dikawinkan dengan dikawinkan dan sekarang juga ada sistem genetik ya. Kita masukkan unsur-unsur lain di dalam, sedangkan perkawinan biasa itu juga kita kawinkan biasa, ada F1, F2, itu bahasa-bahasa teknisnya. Kemudian juga ada yang disebut kultur jaringan. Ya, dengan ini kalau kultur jaringan, ya misalnya pisang itu kita tidak perlu mengambil dari bijinya pisang atau anaknya pisang, tetapi kultur jaringan, kulturnya itu asal ada komponennya kemudian dikembangkan, itu namanya kultur jaringan. Nah, oleh karena itu bibit berasal dari situ. Nah, kemudian setelah ada bibit, ada yang memproduksinya, ada tersedia cukup untuk seluruh pertanaman. Bayangkan misalnya setiap hektar itu membutuhkan 10 sampai 20 kg bibit. Nah, kalau pertanaman satu kali itu tanam di dalam satu musim, itu misalnya 3 juta hektar, berarti 3 juta dikali 20 kilogram. Berarti 20 juta kilogram. Ya, 2 dikali 20 kilogram dikali 3 juta berarti 6 juta kilogram bibit benih. Berarti kan harus tersedia. Harus ada pabriknya, harus ada penangkar benih kalau. Nah, itu kemudian itu diangkut, didistribusikan atau dibeli, dibawa ke tempat-tempat seluruh pertanaman. Kita kan sudah paham luas sawah kita tadi yang ditanami satu kali itu di dalam 1 tahun 2 periode itu mencapai 4 juta hektar misalnya. Itu dibawalah ke sana oleh berjuta-juta petani itu membawanya. Nah, oleh karena itu harus tersedia, kemudian ditanam pada waktunya. Yang kedua, ya setelah benih itu sudah tersedia, kita tanam, ada tersedia airnya tentunya, kita tanam, kemudian kita berikan pupuk. Kita berikan pupuk kebutuhannya ada NPK, ada urea, kemudian ada unsur N-nya di situ, kemudian NPK ada unsur P-nya, ada unsur K-nya, kemudian kita pupuk, ada aturan mainnya berpupukan tentu, nah, tidak terlalu teknis, pada waktunya selalu dan tepat juga kita, kemudian ada. Nah, kemudian tentunya pupuk juga itu diperlukan sejumlah tertentu di dalam 1 hektar itu. Oleh karena itu kebutuhan pupuk kita misalnya mempunyai pabrik pupuk ya di Indonesia sendiri, ada pabrik urea atau ada di Jawa Timur, ada di Sumatera Barat ya, kemudian ada juga di Kalimantan, di Bontang, ada di Kalimantan Timur ya, ada juga Asian Fertilizer di Aceh ya, seperti itu. Nah, pupuk juga harus tersedia tepat waktu, tepat harga, tepat dosis dan lain-lain harus tersedia dan diberikan perlakuan pupuk pada waktunya, pada tempat tertentu dengan dosis tertentu. Masalahnya tentu kalau semuanya ini tidak tersedia dengan baik atau harganya yang ketinggian ya, kemudian juga tidak terjangkau pada waktunya ya, atau tidak ada barangnya pada waktunya. Nah, semuanya ini kemudian begitu pula harganya. Inilah masalah bibit dan pupuk. Saudara sekalian, sampai di sini dulu permasalahan kita khusus itu. Ya, kita akan sambung pada episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.